MAB Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'alal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku ana fasal siji. Saktatus sholati utawi pira-pira menengi salat. Tempat diam di dalam sholat iku sitatun 6. Baina takbiratul ikhrami suwiji iku ing dalem antarane takbiratul ikhram. Suwiji iku ing dalem antarane takbiratul ikhram wa du'ail iftitahi lan ing dalem antarane doa iftitah. Wa baina du'ail iftitahi lan ing dalem antarane doa iftitah wa ta'awudi lan ta'awud. Wa bainal fatihati lan ing dalem antarane fatihah wa ta'awudi lan ta'awud. Wa baina akhiril fatihati lan ing dalem antarane akhire fatihah wa amin lan amin. Wa baina amin lan ing dalem antarane amin was surati lan surat. Wa baina surati lan ing dalem antarane surat war ruku'i lan ruku'. Jadi ada 4 tempat kita disunahkan diam di dalam sholat itu, yaitu memisah antaranya satu fi'lus sholah, antara satu rukun sholat dengan rukun yang lain. Yang pertama itu adalah antara takbiratul ikhram dan antara doa iftitah. Takbiratul ikhram dan doa iftitah. Contoh, seseorang doa iftitah Allahu Akbar, diam sebentar, tidak langsung habis Allahu Akbar, Allahu Akbar langsung Allahu Akbar kabirah, tidak langsung seperti itu, tapi diam sebentar, kira-kira mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar,
kabira walhamdulillahi katsira. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Antaranya doa iftitah dengan takbiratul ihram dan doa iftitah itu disunahkan untuk diam sebentar. Diam sebentar. Diam tidak lama-lama. Sebentar itu ya cuma sekira-kira tadi saya sampaikan adalah kira-kira biqadri subhanallah. Biqadri subhanallah. Yang nomor 2, wa baina du'ail iftitah wa ta'awud. Nomor 2 di antara doa iftitah dan ta'awud. Takbiratul ihram, diam, masuk ke dalam doa iftitah. Setelah doa iftitah selesai, masuk ke ta'awud. Nah, ini bukan rukun ya. Saya tadi ngomong rukun, salah. Berarti di antara fi'lus shalah dan qaulus shalah itu ada aqwalus shalah, aqwal fis shalah. Itu ada diam-diam sebentar seperti itu. Untuk membedakan ini sudah masuk ke dalam aqwal atau qaul yang lain atau doa yang lain. Takbiratul ihram, Allahu akbar, masuk doa iftitah. Kita bahas doa iftitah. Doa iftitah banyak sekali. Doa iftitah yang masyhur di kita itu adalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa iftitah, masyhur sekali itu. Ada doa iftitah yang termasuk doa iftitah lagi adalah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakah fihi. Itu juga termasuk doa iftitah. Bisa juga doa iftitah dengan membaca baqiyatus sholihah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu juga bisa disebut dengan doa iftitah. Termasuk doa iftitah lagi adalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi bukratan walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi itu yang dibaca yang masyhur di kita. Habis Allahu akbar diam, Allahu akbar kabira, tidak langsung kabira, ada Allahu akbarnya. Antara Allahu akbar yang satu dengan Allahu akbar yang kedua itu beda. Kalau Allahu akbar yang pertama, Allahu akbar itu doa iftitah. Doa iftitah itu takbiratul ihram. Sedangkan takbir yang kedua Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira itu doa iftitah. Bukan kita mengulang, beda. Sama-sama Allahu akbarnya. Satu Allahu akbar takbiratul ihram, satu Allahu akbar doa iftitah. Jadi mulainya itu dari Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu lengkap seperti itu. Di umum di masyarakat yang kita jumpai, doa iftitah itu dimulai dari kabira walhamdulillahi katsira. Kalau kabira, kalau diartikan sangat besar, sungguh maha besar. Siapa yang sungguh maha besar? Tapi kalau dimulai dari Allahu akbar kabira, Allah zat yang maha besar dan sungguh maha besar Allah. Itu. Tapi kalau langsung kabira, langsung sungguh maha besar. Itu tidak ada subjeknya. Yes. Tuh, jadi dimulai dari Allahu akbar kabira.
Termasuk doa iftitah lagi adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Itu juga termasuk doa iftitah. Allahumma naqqinni minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma aghsilni bima'id thalji wal barad. Itu juga termasuk doa iftitah. Dengan doa iftitah salah satu dari semuanya tadi itu dapat mendapatkan keutamaan membaca doa iftitah. Kalau kita sedang sholat sendiri semuanya dibaca lebih baik. Itu kalau sholat sendiri. Atau sholat yang bersama dengan makmum, tapi makmumnya itu sevisi dengan kita, ridho dengan apa yang kita baca itu panjang seperti itu, rela. Maka lebih baik dibaca semua, mulai dari 1, 2, 3, 4 doa iftitah tadi. Itu lebih baik. Tapi kalau makmumnya tidak ridho, salah satu dipilih dari doa iftitah yang saya bacakan tadi. Yes. Setelah membaca doa iftitah selesai, kalau yang biasa kita pakai sampai wa ana minal muslimin, menang. Kemudian dilanjutkan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, membaca ta'awud. Dilanjutkan membaca ta'awud. Dilanjutkan dengan membaca ta'awud. Dah. Ingat, yang perlu diingat seperti ini. Membaca doa iftitah, membaca ta'awud itu adalah sunnah hayat. Sunnah hayat adalah sunnah-sunnah yang apabila ditinggalkan, sekali lagi, yang apabila ditinggalkan tidak diganti dengan sujud sahwi. Itu sunnah hayat. Seandainya ada seseorang lupa, tidak membaca doa iftitah, terlanjur membaca ta'awud, maka tidak ada kesunahan membaca doa iftitah. Waktu membaca doa iftitah sudah habis karena sudah terlanjur membaca ta'awud. Atau orang lupa setelah membaca doa iftitah langsung membaca bismillah, maka kesunahan membaca ta'awud hilang karena tempat kesunahannya sudah didahului dengan kesunahan atau kewajiban fardu yang lain. Atau ketika seseorang habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, tidak baca apa-apa, diam sebentar, Bismillahirrahmanirrahim, maka kesunahan membaca doa iftitah, kesunahan membaca ta'awud hilang. Apa tidak dosa? Tidak dosa dan tidak batal sholatnya, tetapi tidak mendapatkan pahala atau keutamaan membaca doa iftitah dan ta'awud. Itu kalau sudah terlanjur. Nah, jadi di antara doa iftitah dan ta'awud itu disunahkan untuk berhenti sebentar. Yang nomor 2. Yang nomor 3, baina doa iftitah wa ta'awud, di antara doa iftitah dan ta'awud tadi ya sudah selesai. Selanjutnya yang nomor berapa? Nomor 3, di antara ta'awud, antara Fatihah dan ta'awud. Antara Fatihah dan ta'awud dulu baru Fatihah. Antara ta'awud dan Fatihah itu juga disunahkan untuk berhenti.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berhenti membaca setelah membaca ta'awudz sempurna. Membaca ta'awudznya ya dibaca lirih. Tak boleh di dalam sholat jahar ta'awudznya dibaca keras, pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seandainya kamu jadi imam atau sholat sendiri, tetap disunahkan untuk membaca jahar di waktu jahar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi ta'awudznya dibaca lirih, tidak banter. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam sholat ta'awudznya dibaca lirih, tidak boleh dibaca banter. Tapi kalau di luar sholat dibaca banter, kedua-duanya tidak apa-apa. Wa afdalu sighatin wa afdalu siyaghihi, bukan sighatin, paling utamanya sighat ta'awudz atau bacaan, bentuk bacaan ta'awudz itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Tuh, ada tambahan as-samiil alim di dalam ta'awudz. Tapi ini tidak masyhur di kalangan kita. Yang masyhur adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa mustakabun fi kulli raqatin li qiraatin aw badaliha. Membaca ta'awudz itu disunnahkan di setiap rakaat sebelum membaca surat Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau membaca surat di sini tidak disebutkan, tidak ada kesunahan. Itu sebelum membaca surat Al-Fatihah. Atau gantinya Fatihah bagi orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah karena baru masuk Islam atau jauh dari Islam sehingga tidak mendengar Islam, sehingga tidak bisa belajar Al-Fatihah. Walakinil ula akidun fi kulli qiyamin min qiyamatil kusufi. Ta'awudz itu juga disunahkan setiap berdiri ketika mau membaca Al-Fatihah di sholat kusuf. Sholat kusuf itu rukuknya kan dua. Allah, setelah membaca Al-Fatihah, baca surat Allahu Akbar, rukuk, lama sekali rukuknya. Salat kusuf, rukuknya kalau bisa melebihi panjangnya melebihi dari sujud. Kemudian bangun lagi, Allahu Akbar, baca Fatihah lagi dan surat lagi. Sebelum baca Fatihah disunnahkan untuk membaca ta'awudz lagi. Itu. Jadi antara ta'awudz dan Fatihah, disunnahkan diam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, baru banter seperti itu. Diamnya kira-kira satu subhanallah. Yang nomor selanjutnya, nomor 4, setelah akhirnya Al-Fatihah dan amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tidak langsung amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam sebentar, jaraknya antara dolin dan amin itu subhanallah, kira-kira. Bukan harus muni subhanallah, enggak, kira-kira. Baru
baru mengucapkan amin. Itu baru mengucapkan amin. Masyaallah. Jadi Imam Nawawi dawuh di dalam kitab At-Tibyan yustahabbu likulli qari'in fi shalah aw fi ghairiha idza faragha minal Fatihah ayyakula amin. Imam Nawawi mendawuhkan disunnahkan setiap selesai membaca Al-Fatihah waladhdallin, terakhir Al-Fatihah itu membaca amin. Dalam membaca amin, ulama mempraktekkannya itu ada 4 cara. Ada 4 praktek membaca amin. Yang pertama adalah amin bil maddi wa takhfifil mim. Amin. Minnya pendek. Bil maddi dengan memanjangkan alif, wa takhfifil mim dan memendekkan mim. Amin. Nah. Terus kemudian yang nomor 2 bil qasri wa hataini masghurotani. Dipendekkan karone amin, alifnya pendek, mimnya juga pendek. Amin. Nah, itu juga boleh baca amin. Yaitu tadi dipanjangkan alifnya, mimnya pendek. Yang nomor 2, dua-duanya a-nya dan min-nya sama-sama pendeknya. Amin. Boleh. 2 ini bacaan ini adalah bacaan yang paling terkenal. Yang nomor 3 amin bil imalah ma'al maddi. Ma'al maddi. Imalah itu mimnya dibaca bukan min, mim kasroh, mi, tapi itu dipencengkan. Amin. Tuh, bukan amin tapi amin. Itu juga ada. Itu menurut Imam Al-Wahidi. Yang nomor 4 bitasdidil mim ma'al mad. Amin. Amin. Itu juga boleh membaca amin seperti itu. Model-model amin seperti itu. Dibaca panjang alifnya, dibaca panjang mimnya juga boleh. Amin. Boleh. Makanya macam-macam bacaan amin seperti ini, asalkan tujuannya adalah betul-betul membaca amin dengan benar, itu sah atau boleh. Tapi kalau tujuannya adalah untuk la'ab atau main-main, maka itu yang tidak diperbolehkan. Salat bukan untuk main-main. Artinya amin adalah istajib, ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Itu dalam membaca amin. Nomor berapa tadi? Yang nomor 4. Terus sebelum saya lanjutkan masuk ke dalam surah wabaina amin wabaina surah, ini yang nomor 5. Antara amin dan surah, ya. Dilanjutkan aja yang nomor 5. Yang nomor 5 adalah antara amin dan membaca surat. Tadi di antara waladhdallin, diam, amin, diam, terus membaca surat. Surat salah satu surat dari Al-Qur'an. Di antara amin dan surat tersebut, ya, diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan bahwasanya Kanjeng Nabi dawuh annahu qol akibat dhalin rabbil firli. Disunnahkan membaca rabbil firli sampai lidok. Rabbil firli. Kadang-kadang ada yang ditambahi wali-walidayya. Bacanya sirri, tidak boleh dibanterno. Sirri itu lirih, rabbil firli.
baru mengucapkan amin. Itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hasan. Sunnah membaca Rabbil firli. Selanjutnya setelah selesai membaca amin, membaca surat. Membaca surat di dalam sholat ini disunnahkan, kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah tidak ada kesunahan membaca Al-Fatihah. Wis takbir pertama, Allahu Akbar. Setelah waladhdallin, amin tetap disunnahkan dalam sholat jenazah. Tapi membaca surat tidak disunnahkan. Tidak ada kesunahan di dalam sholat jenazah. Yang nomor 2, tidak ada kesunahan membaca surat lagi. Itu adalah pada sholat faqidit tahurain ingkana junuban, yaitu orang yang junub yang tidak mendapatkan atau tidak boleh menggunakan air atau tidak boleh menggunakan debu, itu tidak boleh membaca surat ketika sholat li hurmatil waktu. Tidak boleh. Tapi kalau dia itu tidak dalam keadaan junub, boleh membaca surat li faqidit tahurain. Mengapa? Karena orang yang junub haram membaca Al-Quran. Tadi kalau faqidut tahurain ini adalah sholatnya sholat li hurmatil waktu, yang diambil adalah yang wajib. Yang wajib di situ Fatihah tok, surat tidak boleh karena sunnah. Karena orang yang junub haram membaca Al-Quran. Terus yang nomor berapa tadi? Selanjutnya tadi itu yang nomor 5, yang nomor terakhir atau nomor 6, wasadisuha baina surah war ruku'. Di antara surat dan ruku itu juga disunahkan diam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam sebentar, kemudian baru takbir untuk turun dari ruku. Allahu akbar, gitu. Insyaallah. Kalau saktah yang ada 6 ini dipraktekkan, sholat itu indah. Sholat itu menenteramkan jiwa. Sholat itu bisa ada hikmahnya, tanha anil fahsya wal munkar. Tapi kalau saktah ini diabaikan, Masya Allah, sholat koyok buru maling, terlalu cepat, sehingga inti daripada sholat munajat kepada Allah tidak menimbulkan hikmah apa-apa, bahkan menjadikan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tidak apa-apa sholat seperti itu, tapi akibatnya nanti ya ditanggung sendiri. Kita yang tahu cuma bisa mengingatkan bahwasanya sholat ini munajat kepada Allah. Nah, orang-orang seperti itu yang sholatnya cowopet, kadang-kadang ada yang tanya, nah apa sholatmu kok cepet-cepet? Lah apa sholatmu kok cepet-cepet? Mereka menjawab, sholat apa? Ditekani karo setan. Tak cepetno salatku iki sebab khusukku iki ning gone salat pas sing iki. Ketika aku sudah selesai di ini, setan akan datang dan menggoda saya. Tak cepetno ben setan datang, salatku sudah selesai. Ada yang jawab itu. Kalau ada yang jawab itu gimana jawabannya?
Apakah bisa kita terima tentang itu? Ya terserah kita mau menerima apa enggak. Nah, kalau kita nuruti sholat yang betul, sholat yang betul, rukun, kesunahan di dalam sholat itu kita lakukan semua. Itu diam di dalam sholat yang ada 6. Saya tambahi pasal berikutnya, karena pasal berikutnya ini juga berkaitan dengan as-saktah. Faslun utawi iku ana pasal 1. Al-arkanu utawi pira-pira rukun allati kang talzamu kang wajib fiha ing dalem arkan apa atumakninatu tumakninah iku arbaatun papat. Ar-ruku'u suci kuruku wal i'tidalulan i'tidal wasujudulan sujud wal julusulan lungguh baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Wa tumakninatu tawi kang aran tumakninah hiya tumakninah iku sukunun meneng baina harokatin ing dalem sause obah menenge bihaisu yastakiru kelawan sekirane tetep apa kullu udwin saben-saben gauta tetep mahalahu ing panggonane gauta biqadri subhanallah kelawan kira-kira maca subhanallah. Pasal yang saya lanjutkan ini menjelaskan rukun-rukun yang kita wajib tumakninah di dalamnya ketika kita melakukan itu. Yang pertama adalah rukuk. Ketika rukuk tumakninah. Yang dimaksud dengan tumakninah di situ adalah diam setelah bergerak. Bergerak kan dari atas berdiri, kemudian menuju ke rukuk. Diam setelah berdiri, sekiranya seluruh anggota tubuh itu sudah tetap semuanya dalam posisi rukuk, diam, baru dimulai hitungan lamanya diam. Bukan ketika turunin dimulai diam, enggak, tapi ketika seluruh anggota tubuh itu sudah dalam posisi rukuk semua, baru itu dihitung mulai rukuk minimal subhanallah. Jangan kalau rukuk seperti pir entul del munggahne del rukuk maneh sujud. Walaupun dia itu pelan sekali turunnya, tidak sampai sempurna ruku', tidak sampai seluruh anggota tubuhnya itu posisi rukuk, dia sudah kembali. Itu seperti pir nemplek nengone pir langsung mendal, itu tidak boleh, itu tidak tumakninah namanya. Yang nomor 2, ketika i'tidal juga seperti itu, tegak berdiri, semua anggota tubuhnya posisi i'tidal semua. Yang kedua, yang ketiga, ketika sujud juga ketika sujud posisi sujud semua diam kira-kira subhanallah. Yang nomor 4 atau nomor terakhir yaitu posisi duduk di antara dua sujud. Yang pertama tadi bahas saktah itu diam. Yang nomor 2 fasal ini bahas tumakninah juga diam. Kalau saktah tadi itu berupa bacaan, kalau tumakninah ini tadi berupa rukun sholat yang harus diam atau meneng pas posisi kita menjalankan rukun itu. Ada 4, yaitu ketika rukuk diam, tumakninah, ketika i'tidal tumakninah, ketika sujud tumakninah, duduk di antara sujud
Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang barokah, manfaat dunia dan akhirat, dan menambah pengetahuan kita semua sehingga ibadah kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wardudu ilayya 'inda hajati ilayhi ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه وارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه وارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. Kita akan bertemu pada bab atau fasal berikutnya. Pada pertemuan berikutnya membahas tentang sebab-sebab sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.